Terus naik. Sampai sel. Iya, Bang. Sebenarnya Bang hari ini Bang. Hari ini nggak ada apa-apa. Mungkin agenda kedatangan Kak Ica ke Polda Metro Jaya seperti apa, Bang? Kita mau runut dari belakang aja kali ya. Oke, Bang. Oke, jadi gini. Gua tuh agak males ya ngomong. Oke ya, jadi gini teman-teman, terima kasih. Gue juga nggak nyangka ternyata segitu banyaknya juga yang minat sama berita ini. Cuman perlu kita sampaikan bahwasanya pada hari Jumat itu memang ada betul penjemputan dari Polda, ya kan, dari Resmob yang mana untuk pemeriksaan. Pemeriksaannya apa nih? Ya kan? Di sini dilaporkan ada dugaan pemerasan, ya kan? Nah, di situ kita sampaikan bahwasanya, oke, pemerasannya seperti apa? Akhirnya jam 4 itu tim kuasa hukum datang dan kemudian jam 7 diadakan pemeriksaan. Di situ kita paparkan kronologisnya itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah di situ memang ada klien saya yaitu IM berkenalan dengan orang bernama I. Yang di situ dia memberikan jasa titipan untuk membawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, di situ mereka menyampaikan, oke, ini ada 11 orang yang mau berangkat. Nah, 11 orang yang mau berangkat, kemudian klien kita mentransferkan sejumlah uang untuk keberangkatan. Ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi adalah cuma 2 orang yang berangkat. Akhirnya apa? Barang-barang di situ disita semua. Nah, kemudian setelah itu, pada saat klien kita ingin mengantarkan si I itu ke Bogor, di situ disampaikan, oke, teman-teman kita semuanya sudah pada pulang. Baiklah, kita telepon aja. Kita telepon, ternyata apa? Ternyata orang tersebut juga yang ditelepon baru bangun tidur. Jadi tidak ada di KL dan segala mana, tapi dia baru bangun tidur. Akhirnya apa? Dibawalah kepada Polsek Penjaringan. Di situ disampaikan bahwasanya ini yang terjadi. Ini kita sudah bayar untuk 11 tiket, kemudian barang-barang malah tidak ada semua. Bagaimana? Akhirnya disampaikan di situ ada surat pernyataan, di situ akan bertanggung jawab. Oke ya, itu kejadiannya. Terus kemudian yang selanjutnya dibawa ke gerai handphone. Nah, di situ mereka mengatakan, oh iya, ini IM melakukan lagi pemerasan. Kenapa? Saya disuruh membayar sejumlah uang. Kita sampaikan bahwasanya dasarnya apa? Dasarnya adalah surat pernyataan. Di situ sudah kita paparkan kepada penyidik. Surat pernyataannya ada 2, dari I dengan dari PG, ya kan? Nah, 2 surat ini isinya berbeda. Ketika isinya berbeda, artinya apa? Artinya di situ ada kesepakatan, ya, ada kesepakatannya. Kenapa? Kalau itu tidak ada kesepakatan, pasti isinya sama. Tapi yang pertama adalah bertanggung jawab, yang kedua adalah isinya membantu untuk bertanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga ya ini merupakan hak dari IM untuk menagih uangnya. Betul ya? Jadi kalau yang dikatakan ini ancaman pekerjaan dan segala macam itu tidak ada. Belum dilakukan sama sekali dan tidak dilakukan sama sekali. Jadi kita nggak ngerti itu sumbernya dari mana. Oke? Kira-kira. Nah, di situ disampaikan ya. Nah, ini saya garis bawahi. Ada yang mengatakan ini ada penganiayaan. Gimana? Oke. Yang pertama dia bilang ini penganiayaannya di tempat apa namanya? Counter handphone. Nah, di counter handphone. Kita sampaikan kepada penyidik. Oke, di counter handphone itu ada CCTV. Silahkan dilihat dari awal kedatangan sampai pulang. Apakah betul ada penganiayaan atau tidak? Apakah ada penyekapan atau tidak? Apakah hanya diskusi saja? Nah, ketika kita sampaikan ke penyidik, ya silahkan nanti penyidik akan mencari tahu sejauh mana. Emang betul apa enggak? Kita tidak tahu. Karena dasarnya adalah penyidik Resmob saya sudah sampaikan, ini sudah ada CCTV-nya. Apakah di situ ada penganiayaan atau tidak? Silahkan untuk dicek sendiri. Kan? Itulah yang terjadi. Jadi itu sebagian dari saya. Silahkan dari Bang Freddy dan Bang M. Saya pamit dulu. Kak Ica, katanya udah ada mediasi, Kak Ica. Bang, dari abang sendiri nih, Bang. Silakan, Bang Freddy. Bang, dari abang pelan. kuasa hukum saja, enggak apa-apa. Kamera bang. Kamera sih, kamera Bang. Mediasi, Bang. Mediasi kan katanya udah ada mediasi tapi gagal, seperti apa? Oh iya, terkait dengan mediasi kemarin, memang dari tim hukumnya
Mas Ical memang kami sudah ada jumpa juga dengan mereka. Tapi memang itu masih deadlock ya. Sementara kita masih berdiskusi juga sebenarnya apa sih yang mereka mau gitu loh. Jadi kalau terkait dengan yang namanya pemerasan tadi yang disampaikan oleh rekan Yunus, kami dari kuasa hukum ya berpendapat bahwa tidak ada itu pemerasan. Justru Mas Ical inilah korbannya mereka gitu loh. Karena mereka ini kan awal mulanya seperti tadi didengarkan kan, dia orang ini datang mengkontak Mas Ical ini menawarkan just tip, bahkan dari Mas Ical sendiri tidak pernah jumpa mereka gitu loh. Jadi Mas Ical ini orang yang seharusnya jadi korban karena dia sebegitu baiknya, sebegitu percayanya dia kirim uang terhadap yang inisial I ini dan satu lagi temannya itu G tadi, seperti itu. Kak Ical, Kan memang peran saya di FTV juga tengil, peran saya di sinetron juga tengil. Kalau tengil itu kan ekspresi ya, kita tidak bisa terus menjustifikasi muka kita. Ini muka masnya yang gondrong nih tengil tuh, kayak atlet Smackdown kan? Smackdown. Ini masnya juga tengil nih mukanya. Itu kan bagian dari ekspresi, bukan bagian dari bukan bagian dari sikap, kan begitu, karakter. Oh betul kata ibu, itu sih kalau bagian dari tengil seperti itu. Pas kebetulan kemarin selesai FTV, terus adanya penjemputan dan juga ada pemanggilan, dan pihak dari PH pun udah klarifikasi, nelpon gimana kejadiannya, kita juga sudah menjelaskan seperti itu. kerugiannya apa aja sih Kak Ical mungkin yang dirasain? Kerugiannya materi totalnya tadi sudah dijelaskan ya. Sudah Berapa tadi. Bang Ferdi totalnya? Totalnya pertama sih ya uang tiket ya. Iya. Uang tiket yang diberikan 16.500.000. kepada 11 orang tadi 16.500.000. Terus total value barang, 12 barang yang disita ya sama bea sama bea cukai bandara. itu sekitar total sekitar 90 sampai 100-an sih. Totalnya. Iya, 1 juta. Seperti itu. Jadi saya kalau dibilang memeras, saya tidak memeras. Saya hanya meminta uang saya seperti apa yang dipertanggungjawabkan mereka. Kalau melakukan kekerasan itu kan sifatnya harus dibuktikan ya Bang Freddy. Betul. Silakan dibuktikan. Kalau saya apalagi ada kata-kata baru tuh. Saya mengapayo. Kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan Ya. gitu loh. Jadi kalau Mas Ical yang dibilang dikatakan memeras ya biarlah mereka yang membuktikan begitu. Karena dari pihak Mas Ical sendiri dia ini korban gitu loh. Saya itu korban. Bukannya dia yang ibaratnya yang meminta uang, justru dialah yang jadi keluar uang. Dia yang memberikan uang kepada saudara I tadi gitu loh. Saya juga minta terima kasih sih buat teman-teman circle saya, teman-teman sosial media yang membantu untuk menepis cerita ini ya, karena alhamdulillah sosial saya baik-baik saja gitu. Makanya ketika ada berita ini naik, saya dituduh untuk memeras, saya dituduh untuk menganiaya, mereka semua pada nggak percaya seperti itu. Dan faktanya nanti biar kuasa hukum saya Mas Yunus dan juga Bang Freddy itu nanti yang membantu dan mengawal saya seperti itu. Saya kasih sedikit tambahan ya. Jadi gini, kalau kita melihat kasus pemerasan itu ya kita harus lihat ini asal mulanya dari mana. Nah, ketika asal mulanya dari mana, kemudian ini perjanjian kesepakatannya seperti apa, kemudian di situ akan diperiksa juga. Apakah di situ benar ada uang nyebrang atau tidak? Berarti di situ dari perbankan harus diperiksa. Terus kemudian kita berbicara mengenai tulisan surat itu dan isi materinya. Apakah itu akan memenuhi tindak pidana atau tidak? Nah,